Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RSAM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Kali ini bincang santai kita akan membahas tentang penyakit hipertensi. Tentunya bersama dokter spesialis jantung yaitu Dr. Trian Fahesa SPJPK. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Rama. Gimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Kita langsung aja nih Pak pada tema kita pagi ini yaitu mengenai penyakit hipertensi. Saat ini kan kasus hipertensi ini banyak sekali dialami oleh masyarakat kita. Kira-kira apa sih Pak pengertian dari hipertensi ini? Ya, terima kasih Bu Rama. Memang kasus hipertensi saat ini memang banyak ditemukan. Hampir mungkin sebagian besar pasien dengan penyakit jantung koroner faktor risikonya memiliki tekanan darah yang tinggi. Jadi hipertensi ini maksudnya adalah tekanan darah yang ditemukan pada pasien dengan nilai itu pada tekanan darah sistolnya di atas 140 mm air raksa dan diastoliknya dia di atas 90 mm air raksa. Jadi maksudnya di sini adalah jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh dan mengalirkannya melalui pembuluh darah. Nah, tahanan di pembuluh darah ini memiliki nilai. Yeah. Semakin keras kerja jantung, semakin kuat pula tahanan dari pembuluh darahnya. Tahanan pembuluh darah ini atau kekuatan sirkulasi darah itulah yang kita nilai dengan tekanan darah. Yang kita setelah dilakukan penelitian, yang nilainya adalah di antara 100 sampai 139 mm air raksa. Jadi itu yang dinamakan dengan hipertensi, yaitu tekanan darah sistolik ya. Yang di atasnya ada angka pertama, ada angka kedua. Yang angka pertama itu angka sistolik namanya. Itu di atas angka 140 mm air raksa. Mungkin itu yang disebut dengan istilah dengan penyakit hipertensi. Oh iya. Kita kan tidak mengetahui nih kalau kita udah menderita hipertensi. Bagaimana sih tanda-tanda dari kita mengalami hipertensi ini, Pak? Baik. Memang banyak ditemui bahwa ternyata penyakit hipertensi ini ditemukan setelah adanya komplikasi. Ya. Jadi tekanan darah yang tinggi ini akan menyerang berbagai organ, terutama yang vital. Kita ibaratkan sepertinya misalkan di rumah misalnya, jika voltase rumah atau voltase listrik kita tinggi, maka akan merusak alat-alat listrik di rumah, seperti misalnya microwave, dispenser, kulkas, seperti itu ibaratnya. Yeah. Jadi karena tekanan darah yang tinggi ini akan merusak organ-organ, terutama organ yang vital, seperti jantung dan otak. Terus ginjal. Nah, itu yang organ-organ vital yang bisa dirusak karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Jadi sirkulasi tekanan darah yang terlalu tinggi ini akan merusak fungsi dari jantung ataupun otak. Komplikasinya bisa berupa kalau di otak tuh bisa stroke tiba-tiba, atau pada pasien jantung bisa mengenai serangan jantung. Adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung yang disebabkan oleh hipertensi yang tidak tertangani. Jadi memang pasien-pasien hipertensi memang awalnya memang tidak bergejala, tapi ternyata tiba-tiba saya sudah stroke, tiba-tiba sudah mengenai serangan jantung. Mungkin sudah ada gejala seperti misalnya ada nyeri dada atau bisa keluhan pusing atau sakit kepala, tapi mungkin tidak terlalu diindahkan. Akhirnya karena tidak mengontrol juga, tidak mendapat penanganan tepat, pasien-pasien hipertensi yang tidak mendapatkan pengobatan akan cenderung atau memiliki risiko untuk terjadinya komplikasi. Nah, mungkin seperti itu yang sering kita temukan. Nah, jadi sekali lagi mungkin kita dalam memperingati hari hipertensi ini ya pada tanggal 17 Mei, kita memberikan edukasi pada masyarakat supaya melakukan pemeriksaan lah minimal. Jadi walaupun kita merasa tidak ada gejala, tidak ada keluhan yang berarti, minimal kita harus tahu tekanan darah kita terakhir ini yang dalam 1 tahun terakhir kita harus mengetahui tekanan darah kita, walaupun memang tidak ada gejala, karena dengan pola hidup sekarang ini itu sudah sangat berubah sekali dengan pola makanan, atau kebiasaan hidup, masyarakat sudah mulai suka begadang ya seperti yang jadi kemungkinan terjadi hipertensi itu juga meningkat. Jadi sekali lagi edukasinya mungkin dalam peringatan hari hipertensi ini, yaitu kita harus minimal harus cek lah tensi kita minimal sekali setahun gitu. Mungkin seperti itu Bu Rama. Berarti sesuai juga dengan Germas ya Pak ya, hidup cerdik salah satunya cek kesehatan secara rutin, cek tekanan darah itu ya Pak ya.
Betul sekali. Sedangkan untuk motor saja, untuk kendaraan motor saja, mobil kita harus cek atau servis berkala kan. Apalagi tubuh kita. Jadi minimal mungkin usia 20-30 tahun ke atas itu udah mulai cek karena pergeseran gaya pola hidup saat ini yang suka dengan yang instan-instan ya. Makanan instan yang sangat tinggi garam, sangat tinggi bahan olahannya dengan proses penggorengan yang lama, pengasinan bahkan ya, yang asin-asin kan, semuanya yang enak-enak itu kan sangat berisiko. Jadi jika terus-menerus bisa saja memiliki risiko terjadinya peningkatan tekanan darah atau kejadian hipertensi. Nah, seperti itu. Zaman kita kecil dulu kan Pak, yang biasanya terkena hipertensi adalah usia lanjut. Nah Pak, kalau sekarang seperti Bapak katakan usia 20 udah ada yang kena tanda-tanda hipertensi ya, Pak? Bisa saja. Walaupun sih penyebabnya sih lebih jadi penyebab hipertensi ini ada berapa ya? Ada hipertensi yang disebut dengan hipertensi primer. Jadi tidak diketahui penyebabnya karena mungkin faktor genetik atau mungkin faktor keturunan ya, bisa saja atau memang sifat dari pembuluh darahnya yang mudah mengeras atau gangguan di ginjal ya, mungkin seperti itu biasanya pada usia muda terjadi hipertensi. Jadi faktor-faktor seperti itu yang pada usia tua tersebut tuh seperti misalkan adanya kebiasaan atau faktor risiko seperti merokok, terus pola hidup yang tidak sehat, terus memang ada faktor-faktor lainnya seperti penyakit diabetes juga bisa mempengaruhi dari elastisitas dari pembuluh darah. Jadi memang ada beberapa penyebab. Nah, tapi tetap kalau hipertensi pada usia muda biasanya genetik atau faktor keturunan atau bahkan belum diketahui penyebabnya apa gitu. Tapi jarang sih pada usia muda. Seperti itu. Kalau kita sudah terkena penyakit hipertensi, apakah hipertensi ini bisa sembuh total gitu Pak? Jadi ketika pasien sudah didiagnosa oleh dokter ya, baik dokter penyakit dalam atau dokter jantung, itu jika telah terdeteksi menderita hipertensi, secara keilmuan kedokterannya memang harus pengobatannya seumur hidup. Harus mendapatkan pengobatan yang rutin, tiap bulan minum obat, sekali 6 bulan cek darah. Karena memang penyakit ini tidak seperti sakit demam, ketika minum obat, ya demamnya sembuh, udah selesai. Kalau hipertensi tidak, karena dia penyakit yang progres, yang karena proses dari usia atau karena ya peningkatan umur, pola hidup. Jadi kerusakan pada pembuluh darah kita itu bisa sifatnya kalau kembali ke seperti semula sih sepertinya susah ya, karena memang sudah rusak ya kan. Jadi kita harus menjaga. Jadi hipertensi kita jaga agar tekanan darah itu terkontrol supaya tidak terjadinya komplikasi. Karena kalau kita biarkan, kadang ada pasien atau ada mungkin di masyarakat ada pasien tensinya 200 nggak apa-apa, tensinya ada 180 biasa-biasa aja. Saya malah dibilang ini saya kebal nih, nggak kok kenapa nggak? Itu sebenarnya itu sudah diproses dalam tubuhnya. Biasanya udah pembuluh darahnya udah rusak, mungkin ada penyempitan, jantungnya sudah mulai bekerja lebih keras dari seperti biasanya. Ibaratkan seperti kita misalnya latihan otot ya, misalkan angkat beban, semakin sering kita latihan angkat beban, otot kita kan semakin keras. Itu kan otot di permukaan ya. Kalau otot jantung yang semakin keras itu berbahaya. Kalau semakin tebal otot jantungnya malah menyumbat jadinya. Jadi kalau yang untuk atlet kan bagus kan, olahraga jadinya bagus badannya kan. Kalau jantung dipaksa bekerja itu berbahaya. Tekanan yang darah tinggi itu jantung juga bekerja keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan tekanan yang tinggi. Akhirnya otot jantung akan rusak juga. Lama-kelamaan ya seperti bom waktu, tiba-tiba serangan jantung atau bisa pecah pembuluh darah otak. Nah, jadi memang tidak ada gejala, tapi sebenarnya udah proses, udah seperti bom waktu pasien itu tersebut. Jadi bukannya kebal atau apa, ada risiko terjadinya komplikasi yang mendadak, bahkan kematian mendadak bisa saja karena pecah pembuluh darah otak kan. Jika luas perdarahannya bisa meninggal juga, atau serangan jantung jika sumbatannya luas juga bisa meninggal juga gitu. Jadi harus kita kontrol hipertensi ini supaya tidak terjadinya komplikasi yang tidak diinginkan. Ya, terakhir Pak, ini tips pendek saja Pak untuk bagaimana cara mengontrol hipertensi ini. Mungkin yang pertama untuk dalam memperingati hari hipertensi ya, pada tanggal 17 Mei kemarin,
Jadi edukasi kepada masyarakat ya, sekali lagi kita harus tahu minimal tekanan darah kita yang terakhir selama 6 bulan atau 1 tahun terakhir itu kita harus tahu. Ya walaupun kita nggak ada gejala, kita tidak memiliki mungkin ya menamannya selama ini kan biasa-biasa aja, tapi kan pola hidup kita, mungkin ada yang merokok atau sekitar kita ada yang merokok juga kan, kita kan bisa di perokok pasif kan. Terus ya kita mungkin kurang olahraga kan, jadi minimal kita harus cek. Ya, bisa di puskesmas ada atau bukan di kalau lagi olahraga biasanya ada buka stand seperti ya, ada stand kesehatan misalnya, kur cek tensi ya, minimal harus tahu gitu. Itu untuk masyarakat pada umumnya. Untuk pada pasien yang sudah menderita hipertensi, memang pengobatannya harus rutin dan seumur hidup. Jadi tingkat kepatuhan pada pasien hipertensi ini memang kadang suka rendah ya, karena bosan minum obat terus setiap hari. Tapi memang seperti itulah pengobatannya. Jadi memang harus mengikuti program atau nasihat dari dokter, ikuti program pengobatan secara teratur dan sering atau jangan sampai putus obat atau putus kontrol. Karena memang walaupun sudah tidak merasa gejala, tapi dengan putus obat, putus kontrol tersebut malah nanti akan berisiko tekanan darahnya bisa naik lagi dan berisiko terjadinya komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan. Seperti yang terutama itu pada otak dan jantung ya. Otak dan jantung. Ya, mungkin itu yang bisa saya berikan nasihat untuk hipertensi ini. Iya Pak. Wah, sangat bermanfaat sekali ilmu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Trian pada hari ini. Makasih banyak Pak atas informasinya. Ya, baiklah pemirsa RSAM TV, sampai di sini bincang santai kita pagi ini. Saya Rahmah mewakili kerabat kerja undur diri. Salam Promkes. Makan sehat, jalan sehat, pikiran sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.